Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu, peserta webinar, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada webinar dari kami, PT Bima Sakti Altera. Nah, perkenalkan di sini saya Jordan Renaldoki yang akan menjadi moderator pada webinar kita di hari ini. Nah, pada webinar kita kali ini itu dipersembahkan oleh PDAM Pintar. Nah, dengan tema cara meningkatkan kinerja SDM untuk peningkatan pelayanan spam. Nah, untuk webinar kita di hari ini itu akan berdurasi sekitar 90 menit yang terdiri dari 60 menit penyampaian materi dari kedua pembicara kita dan juga 30 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi webinar atau sesi materi, nah di sini saya akan perkenalkan dua pembicara pada webinar kita di hari ini. Nah, yang pertama itu adalah Ibu DRA Nimade Kusumawati. Nah, beliau adalah manajer umum dan kepegawaian dari Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar. Nah, untuk pembicara yang kedua itu adalah dari Bapak Gede Pande Gede Angga Priyadi Putra. Nah, beliau merupakan seorang trainer and development dari PT Bima Sakti Altera. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk kepada materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa arahan agar webinar kita di hari ini itu dapat berlangsung dengan baik dan nyaman. Nah, yang pertama saya sampaikan kepada seluruh peserta agar dapat melakukan perubahan format nama dengan format nama strip, nama instansi. Nah, jadi untuk contohnya juga nanti akan dikirimkan ya oleh panitia kita melalui kolom chat box. Nah, yang kedua saya sampaikan bersama dengan ini bahwa mikrofon untuk para peserta akan kami nonaktifkan selama webinar ini berlangsung. Nah, mikrofon yang aktif itu hanya pada host dan co-host saja. Nah, nanti apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, itu dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang ada di reaction menu. Atau dapat juga menggunakan fitur chat box ya. Yang berikutnya, pada webinar kali ini kami juga menyediakan sesi Q&A. Nah, nantinya kami akan membuka Q&A pastinya untuk seluruh peserta. Nah, Q&A ini menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode raise hand atau angkat tangan dan juga menggunakan metode kolom chat box seperti itu. Nah, nanti untuk bagaimana formatnya akan disampaikan setelah materi ya. Nah, jikalau rekan-rekan memiliki kendala terkait PDAM Pintar, nah agar dapat segera segera dihandle oleh tim kami. Nah, nantinya rekan-rekan dapat menghubungi tim customer support kami di nomor WhatsApp 0811 3800 8800. Nah, saya ulangi sekali lagi di nomor WhatsApp 0811 3800 8800. Dan yang selanjutnya untuk nomor telepon itu di nomor 0361 478 5050. Nah, untuk di nomor telepon itu adalah di nomor 0361 478 5050. Nah, untuk yang berikutnya, pada webinar kali ini kami juga menyediakan hadiah menarik. Nah, jadi untuk hadiah utama kami menyediakan satu buah smartwatch untuk peserta yang beruntung yang telah menyampaikan pertanyaan terbaik. Nah, pertanyaan terbaik ini juga ditentukan dan dipilih oleh panitia ya. Lalu untuk berikutnya kami juga menyediakan total 10 voucher yang akan diundi menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, aplikasi Wheel of Names ini meskipun bukan aplikasi milik dari PT Bima Sakti Altera, namun aplikasi inilah yang kami gunakan untuk pengundian, untuk ke 10 vouchernya. Nah, untuk hasil yang ditampilkan dari Wheel of Names itu adalah sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk yang berikutnya terkait sertifikat.
Nah, pada webinar kali ini kami juga menyediakan sertifikat untuk peserta, tapi dengan syarat peserta sudah melakukan registrasi sebelumnya dan juga hadir pada webinar di hari ini. Lalu yang ketiga, sudah mengisi absensi. Nah, absensi ini itu kita menggunakan yang namanya feedback form. Nah, nanti Bapak Ibu juga jangan lupa ya untuk mengisi feedback formnya. Nah, untuk sertifikatnya nantinya akan kita distribusikan atau kita kirim selambat-lambatnya H+3 dari kegiatan webinar. Lalu untuk arahan yang terakhir, ini terkait feedback form ya Bapak Ibu ya. Nah, feedback form ini kita berikan agar kita juga mendapat insight atau masukan nih dari para peserta. Sekiranya nanti peserta membutuhkan pembahasan webinar yang seperti apa ya, seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali lagi, feedback form ini juga kami gunakan sebagai media absensi. Jadi nanti untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi feedback formnya ya, supaya nanti bisa kita siapkan juga untuk sertifikatnya. Nah, baik tanpa kita menunggu lebih lama lagi, kita mulai saja masuk ke materi yang pertama dari pembicara kita yang pertama nih. Nah, yang pertama ada Ibu DRA Nimade Kusumawati atau yang akrab kita sapa dengan panggilan Ibu Kade. Ya, baik Ibu Kade, apakah sudah siap dengan materinya? Oke, siap. Kalau begitu langsung saja rekan-rekan kita masuk ke materi yang pertama. Ibu Kade, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada peserta webinar. Senang sekali saya bisa bergabung pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Terima kasih kepada pihak Bima Sakti Altera telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen PDAM telah mempercayakan pada webinar hari ini dengan materi cara meningkatkan kinerja SDM untuk peningkatan pelayanan SPAM. Yang pertama yaitu manajemen krisis. Secara umum, krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam perusahaan. Adapun 3 elemen umum untuk mendefinisikan krisis adalah ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan dalam waktu singkat. Sebagian para ahli juga menilai bahwa krisis ini dapat memberi pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai risiko buruk. Disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Manajemen krisis menurut Yosal Iriantara adalah salah satu bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi. Krisis yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau manusia dan manajemen yang bersumber di dalam perusahaan, salah satunya kegagalan beradaptasi atau melakukan perubahan. Manajemen krisis berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan unsur penilaian potensial ancaman sekaligus cara terbaik untuk menghindari ancaman. Artinya tindakan ini dilakukan sebelum sebuah kejadian atau risiko terjadi.
Manajemen krisis justru dilakukan ketika ancaman atau peristiwa krisis telah terjadi. Beberapa keterampilan dalam manajemen krisis yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius. Selain itu, manajemen krisis didasarkan pada bagaimana metode menghadapi krisis, membuat keputusan ketika di tengah kondisi krisis, dan memantau perkembangan krisis. Selanjutnya, proses manajemen krisis. Manajemen krisis adalah sebuah proses sehingga tidak hanya terdiri dari satu bagian. Sebaliknya, manajemen krisis justru dibagi menjadi beberapa fase seperti berikut ini. Yang pertama, prakrisis. Secepat apapun tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi suasana krisis, tidak berarti mengabaikan berbagai langkah persiapan. Fase prakrisis adalah fase dilakukannya berbagai pemecahan dan persiapan. Tindakan pencegahan melibatkan pencarian cara atau pendekatan untuk mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis. Sementara itu, tindakan persiapan lebih menitikberatkan pada pembuatan rencana manajemen krisis, memilih anggota tim manajemen krisis, termasuk melatih anggota tim sehingga dapat beradaptasi dengan krisis nantinya. Kemudian fase yang kedua, respon krisis. Seperti namanya, fase ini merupakan saat para seluruh tim manajemen krisis bertindak langsung menangani krisis. Adapun yang respon krisis adalah perkataan maupun perlakuan yang dilakukan oleh manajemen ketika krisis terjadi. Tim humas atau PR organisasi juga memiliki peranan dalam situasi ini. Mereka bertugas untuk mendampingi proses dalam menyampaikan pesan ke berbagai pihak atau instansi terkait. Kemudian, pasca krisis. Ketika krisis telah dilalui, organisasi biasanya dapat kembali melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kendati demikian, tim manajemen krisis tidak lantas berhenti melakukan pemantauan. Organisasi diharapkan dapat tetap memenuhi komitmen yang telah disepakati ketika masa krisis. Jika komitmen tersebut dilakukan, maka perlu adanya informasi berupa pemberitahuan yang disampaikan kepada beberapa pihak terkait atau masyarakat. Di samping itu, pengelolaan krisis tersebut juga diharapkan menjadi dorongan bagi organisasi untuk melakukan persiapan lebih baik bila terjadi krisis di masa mendatang. Next. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia kinerjanya perlu diberi penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi. Yang bertujuan untuk mengukur tingkat inovasi dan pembelajaran dalam kaitannya dengan pengelolaan PDAM.
Next. Indikator kinerja. Rasio pendidikan dan pelatihan pegawai mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Indikator ini menunjukkan seberapa besar tingkat kompetensi pegawai yang dimiliki oleh PDAM, sehingga dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Rasio pendidikan dan pelatihan pegawai memiliki bobot 0,04. Indikator ini digunakan menilai tingkat kompetisi pegawai PDAM dengan standar penilaian seperti tabel berikut. Standar lebih besar 80%, nilainya 5. Standar 6 sampai kurang 80%, nilainya 4. Standar 40 sampai kurang 60%, nilainya 3. Standar 20 sampai kurang 40%, nilainya 2. Dan standar kurang dari 20%, nilainya 1. Next. Indikator kinerja SDM atau rasio biaya diklat. Rasio biaya pendidikan dan latihan mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai. Beban biaya pendidikan dan latihan mencakup beban harian pegawai, beban akomodasi dan transportasi pegawai selama mengikuti pendidikan dan latihan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya pendidikan dan latihan terhadap biaya pegawai, rasio biaya diklat memiliki bobot 0,04. Indikator ini untuk mengetahui sejauh mana manajemen PDAM mempunyai apresiasi dalam mengupayakan pegawainya agar kompeten. Standar penilaiannya dapat kami sampaikan pada tabel berikut. Standar lebih besar 10% dengan nilai 5, standar 7,5 sampai kurang 10% nilainya 4, standar 5 sampai kurang 7,5% nilainya 3, standar 2,5% 2,5 sampai kurang 5% nilainya 2, dan standar kurang 2,5% nilainya 1. Next. Meningkatkan kinerja SDM menggunakan produk BSA. Untuk menjawab permasalahan SDM yang dialami dan tantangan ke depan, Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Bima Sakti Altera atau BSA tentang sewa sistem informasi manajemen PDAM Pintar atau disingkat dengan si PDAM Pintar dengan 12 modul yang sudah berjalan saat ini. Yang pertama, baca meter, kedua informasi pelanggan, ketiga billing sistem, yang keempat loket, yang kelima hubungan langganan, yang keenam perencanaan, yang ketujuh distribusi, yang kedelapan gudang, yang kesembilan keuangan, 10 akuntansi, 11 kepegawaian, 12 dashboard atau web dan mobile. Baiklah peserta webinar yang kami hormati, jadi kesimpulannya keuntungan bekerja sama dengan Bima Sakti Altera dapat kami sampaikan. Yang pertama, memudahkan pengarsipan data karena soft copy langsung tersimpan di server. Kedua, memudahkan kinerja pegawai karena dibantu dengan sistem. Ketiga, dapat mempengaruhi rasio pegawai karena tidak diperlukan banyak SDM untuk mengoperasikan program Bima Sakti. 4. Memudahkan mengingatkan kenaikan berkala dan pangkat pegawai. Nomor 5. Penyimpanan satu pintu dari 12 modul sehingga memudahkan melacak dokumen. Yang keenam, meminimalisir kesalahan atau human error karena perhitungan dilakukan oleh program. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih Bu Kade atas materi yang sudah disampaikan. Nah, jadi rekan-rekan di sini kita mengetahui dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Kade, apa sih itu manajemen SDM dari fungsinya hingga bagaimana sih kira-kira manfaatnya dalam sebuah perusahaan seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya di sini kami akan memutarkan video referensi terkait materi yang telah disampaikan barusan. Nah, untuk videonya panitia bisa diputarkan ya. Sebagai perusahaan teknologi, PT Bima Sakti Altera tidak pernah berhenti dalam berinovasi. Tentu saja hal ini dilakukan agar kami dapat terus mendukung optimasi bisnis perusahaan Anda. Akan tetapi kami menyadari dalam setiap upaya pemanfaatan teknologi digital, banyak kendala serta masalah yang akan dihadapi dalam proses pengembangannya, khususnya pada sektor sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Karyawan merupakan aset bagi perusahaan karena keberhasilan perusahaan dapat terwujud melalui kompetensi karyawan yang baik serta berkualitas. Menyadari hal tersebut, PT Bima Sakti Altera berkomitmen untuk dapat terus memberikan dukungan penuh kepada rekanan dan partner dalam hal pengembangan kualitas dan kinerja melalui pelatihan dan training oleh BSA Academy. Lebih dari 10 jenis pelatihan sudah dilakukan untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan PAM dengan modul yang relevan dan banyak membahas sektor penting dalam sistem PAM, seperti manajemen aset, pengamanan infrastruktur, Geographic Information System, Excel, BIMTech, training modular, rangkaian digital marketing, dan lain sebagainya yang dapat bermanfaat untuk menunjang optimasi pelayanan pelanggan PAM. Ada 2 jenis proses pembelajaran pada BSA Academy, yaitu pelatihan tatap muka dan juga online, yang akan didampingi oleh tim pengajar profesional serta kompeten di bidangnya. Sistem belajar 2 arah ini dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Apabila perusahaan Anda masih bingung tentang jenis pelatihan apa yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, tim kami siap membantu mengarahkan. Ya, baik. Demikian video referensi yang semoga juga dapat memberikan informasi ya untuk Bapak Ibu peserta. Nah, di sini kita akan mulai masuk nih ke materi yang kedua. Nah, untuk materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Pak Pande. Namun sebelum kita mulai untuk materi yang kedua, di sini kami akan membuka sesi Q&A. Nah, jadi untuk para peserta yang sudah penasaran nih dengan materi yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kadek. Nah, nanti peserta bisa memberikan pertanyaannya ya melalui kolom chat box seperti itu. Nah, untuk format pertanyaannya juga akan dikirimkan contohnya oleh panitia dari kolom chat box. Ditunggu ya untuk para peserta untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, baik sembari kita menunggu nih pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom chat box. Nah, kita akan masuk pada materi yang kedua. Nah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Pande. Ya, mungkin Pak Pande. Oke, terima kasih Jordan atas waktunya. Untuk rekan-rekan PDM, selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat ya untuk mengikuti webinar kali ini. Nah, di sini perkenalkan saya Pande. Saya itu sebagai Training and Development di PT Bima Sakti Altera. Kemudian nanti di sini akan saya membawakan terkait tentang tips bagaimana sih cara meningkatkan kinerja SDM dalam era digital. Ini kan sebenarnya banyak sekali pertanyaan terkait gimana sih caranya terkait pengembangannya dengan teknologi yang semakin cepat. Gitu. Nah, untuk materi selanjutnya caranya sih seperti kalau kita lihat ya, teknologi itu kan berkembangnya sangat pesat. Nah, jadi perubahan-perubahan itu akan sering sekali terjadi, dan itulah pentingnya kenapa kita harus selalu mengikuti yang namanya perkembangan teknologi dan juga menambah wawasan terhadap teknologi tersebut. Lebih seperti itu. Oke, next slide.
Nah, ada 2 poin di sini terkait apa sih tujuan dalam pengembangan SDM di era digital. Kita yang pertama itu poinnya agar SDM mampu melakukan yang namanya adaptasi terhadap teknologi, perkembangan teknologi, maksud saya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan, ini sekarang kita ingin belajar yang namanya GIS. Nah, kita harus tahu dulu nih gimana teknologi GIS itu bekerja. Nah, ketika kita sudah tahu teknologi GIS itu bekerja seperti apa, terus kedepannya apa sih yang kita dapat? Nah, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkaitan tentang GIS. Dan nanti ketika ada banyak aplikasi, kita nggak terlalu kesusahan tuh untuk beradaptasi terhadap teknologi tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu meningkatkan kemampuan kinerja SDM agar mampu mengembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, ini berkaitan juga nih. Jadi yang pertama itu bagaimana beradaptasi, yang kedua tujuannya untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, pasti dalam pengembangan SDM tentunya kita ingin yang namanya training itu bermanfaat. Pasti kita ingin manfaat yang maksimal ya, semaksimal mungkin. Nah, yang pertama bagi karyawan sendiri, terus yang kedua bagi perusahaan. Nah, sebelum kita meningkatkan kemampuan karyawan, ada baiknya kita mengetahui dulu nih teknologi apa yang tepat bagi perusahaan. Barulah nanti kita mencari tahu nih bagaimana cara mengembangkan teknologi tersebut agar bermanfaat bagi perusahaan. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, selain itu juga nanti kita bisa melakukan monitoring nih. Jadi monitoring terhadap kinerja pegawai menggunakan aplikasi Personalia yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Smart Business berdasarkan kehadirannya. Oke, next slide. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi itu adalah aplikasi Smart Business untuk membantu monitoring kinerja dalam kinerja dengan Smart Business ya maksud saya. Yang pertama dari Smart Business sendiri itu dia menyediakan fitur, ada 3 fitur. Yang pertama authentication and data monitoring. Jadi untuk fitur yang pertama dia menyediakan yang namanya autentikasi wajah. Jadi wajah itu digunakan untuk melakukan absensi. Terus yang kedua automatic time calculation. Nah, ini lebih ke perhitungan yang kehadiran seperti lembur, kemudian jam kerja, kemudian ada shift-nya dan lain-lainnya. Itu diatur atau sudah diotomatiskan. Jadi tidak perlu capek-capek lagi menghitung dan menggunakan rumus. Nah, yang ketiga itu Smart Business juga terintegrasi dengan modul Personalia. Jadi nanti di modul Personalia tidak perlu lagi menginputkan secara manual. Jadi tinggal pakai Smart Business, terus bisa sudah datanya masuk ke Personalia. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, setelah tujuannya tadi kenapa mengembangkan SDM itu jadi penting. Nah, sekarang itu kenapa sih pengembangan SDM itu sangat penting di era digital yang ini. Nah, ada 4 poin nih di sini. Yang pertama itu mendukung pengembangan perusahaan. Nah, kita tidak pungkiri bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki dan berencana untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, agar bisnis sesuai dengan rencana, maka harus dibantu nih dengan namanya SDM yang berkompeten dan berkualitas. Nah, caranya tentu dengan training-training, kemudian mengikuti webinar, dan melihat tutorial-tutorial terkait teknologi yang sudah dikembangkan atau teknologi yang mau ingin dijalankan. Gitu. Kemudian yang kedua, itu mendukung perusahaan mencapai target. Nah, dengan SDM yang berkompeten nih, tadi target yang sudah ditentukan juga, nah kita akan lebih besar nih kemungkinannya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya target yang jauh dari harapannya gitu. Terus yang ketiga itu meningkatkan kontribusi karyawan. Nah, misalkan nih kita sudah melakukan training A, B, C, D. Nah, dari sini kita bisa cari tahu nih karyawan yang sebelumnya misalkan kita sudah training. Nah, selama proses training itu nantinya pasti karyawan akan memiliki skill yang baru. Nah, contohnya misalkan kalau karyawan yang sebelumnya dia melakukan perhitungan secara manual, terus itu bahkan bisa dilakukan selama 5 hari atau lebih dalam prosesnya. Setelah dilakukan training, itu dia mampu nih melakukan dalam waktu 1 hari. Dan dia juga bisa mengambil kerjaan lainnya. Biasanya dia cuma mengambil kerjaan itu, tapi ketika sudah dilakukan training, terus kita lihat juga kemampuannya dalam menerapkan itu sudah
jalan dengan baik, tentunya dia akan bisa melakukan kerjaan lainnya seperti itu. Terus yang terakhir itu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, ini sangat penting ya. Jadi apabila perusahaan ingin berkembang, pastinya dia tidak lepas dari yang namanya pelanggan. Nah, gimana sih caranya? Ya, pertama kita pasti akan memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggannya, untuk semua pelanggan. Terus jadi gimana sih jadinya? Nah, jadi semua SDM yang kita punya itu harusnya itu memiliki semua skill yang sama dan dapat memberikan pelayanan dan solusi terhadap permasalahan pelanggan. Jadi ketika ada pelanggan datang, terus dari karyawan kita sudah bisa istilahnya mengcover itu atau istilahnya bisa membantu menjelaskan permasalahan dan memberikan solusi, itu sudah sangat baik. Itu artinya dia nggak perlu lagi capek-capek harus dioper ke sana oper sini untuk mendapatkan solusi tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, kita sudah mungkin ini lebih ke acuan penilaian kinerja dari PDM ya. Nah, kita mungkin sudah tahu bersama bahwa PDM itu sudah memiliki yang namanya acuan penilaian kinerja. Nah, diantaranya ada aspek keuangan sebesar 25%, kemudian aspek pelayanan 25%, kemudian ada aspek operasional 35%, dan aspek SDM sebesar 15%. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini itu SDM memiliki persentase yang kecil dari semua aspek yang ada. Tapi tetap di sini aspek SDM itu berperan penting. Kenapa sih berperan penting? Dikarenakan semua aspek yang ada di sini itu pasti dalam pengoperasionalnya itu didukung oleh yang namanya personel SDM. Nah, tanpa personel SDM nggak mungkin ketiga aspek yang lainnya itu berjalan. Contohnya seperti ini, misalkan di aspek keuangan, SDM-nya tidak memiliki pengetahuan terkait teknologi yang memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan tentunya. Nah, itu akan berdampak yang pertama pada kesalahan hitung. Jadi ada kemungkinan kalau kita kerjakan secara manual itu akan berdampak pada kesalahan hitung terhadap laporan-laporan yang ada. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kebanyakan karyawan atau human error seperti tadi dibilang. Oke, terus yang selanjutnya, nah kalau kita lihat dari buku kinerja biomedia minimum 2020 untuk biaya diket itu baru teralokasi sekitar 1,82% nih. Nah, masih jauh yang diharapkan oleh pemerintah yaitu 5%. Nah, masih ada sekitar biaya diket itu masih ada sekitar 2,82% ya untuk belum digunakan. Nah, ada baiknya sih untuk mendukung pengembangan perusahaan kita melakukan training karyawan itu bisa setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Gitu. Nah, next slide. Nah, ini adalah salah satu, jadi di Personalia itu sudah mendukung yang namanya untuk monitoring diklat. Jadi ketika kita ingin melakukan training, kemudian training itu mendapatkan sertifikat, ataupun dari pegawai itu sudah melakukan beberapa training, itu akan tercatat di sini gitu, dan bisa mendapatkan sertifikatnya. Gitu. Ya, lanjut. Nah, itu juga tersedia juga yang namanya laporan. Jadi laporan terkait training-training yang sudah dilakukan pada bulan itu atau semester itu. Kita bisa melihat siapa saja orangnya, kemudian berapa training yang sudah dijalankan, dan sertifikatnya, dan kapan itu. Gitu. Lanjut. Nah, barulah kita akan masuk nih. Apa sih yang harus dilakukan agar SDM mampu melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi? Nah, ini berkaitan banget ya. Jadi yang dengan teknologi yang sekarang yang semakin cepat, itu kita harus tahu nih tips-tipsnya gimana sih caranya melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oke, next slide. Yang pertama, itu ciptakan yang namanya budaya perubahan dan growth mindset. Nah, yang pertama itu. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama kita bisa mengikuti yang namanya webinar seperti yang sekarang. Nah, di sini kita bisa menentukan nih webinar yang tepat bagi perusahaan. Misalnya kita ingin meningkatkan pengetahuan tentang Excel. Nah, jadi kita mengikuti webinar terkait penggunaan Excel. Tuh. Kemudian itu ada training online. Nah, yang training online ini lebih ke spesifik Bapak Ibu. Jadi karena dia memiliki yang namanya serangkaian materi yang harus dipelajari dan prosesnya. Jadi kalau ingin sudah tahu nih dari webinar, nanti kedepannya ingin lebih dalam lagi, itu bisa mengikuti training online. Terus yang ketiga,
Nah, ini lebih ke agar pengetahuan tersebut tidak dilupakan dengan cepat. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya simulasi dan praktik. Nah, cenderung orang lebih cepat itu mendapatkan ilmu dengan melakukan training yang didampingi dengan prakteknya. Gitu. Jadi setelah kita training materi, kemudian ada prakteknya, itu lebih cepat kita nangkapnya. Karena orang itu ketika dia sudah megang, sudah langsung berinteraksi dengan suatu hal yang baru, kalau tidak diiringi dengan praktek itu akan sangat susah sekali untuk ilmunya masuk ke dalam dirinya gitu. Terus yang keempat, nah ada video training. Video training ini adalah lebih membantu ya dalam mengingat kembali training yang sudah dilakukan, atau bisa dibilang ini kayak siaran ulang ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, tadi kita sudah ngomongin namanya growth mindset. Yang selanjutnya itu kita pahami nih teknologinya. Jadi setelah kita melakukan yang namanya training, kita tahu nih teknologinya seperti apa dan kegunaannya itu gimana. Saya pakai contoh lagi, teknologi JIS ya. Misalkan kita sebagai karyawan itu sudah mengetahui teknologi itu identik dengan yang namanya data spasial yang berupa data deskriptif atau data koordinat. Nah, tahapan selanjutnya kita tahu nih fungsi GIS itu gimana dan proses dan akhirnya juga, yaitu membutuhkan yang namanya data agar bisa digunakan. Untuk apa? Untuk membuat peta atau jaringan digital, itu salah satu contohnya. Nah, bisa juga sebenarnya ini digunakan untuk hal lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan PDAM. Gitu. Ini salah satu contohnya ya untuk teknologi GIS. Kita lanjut. Yang terakhir itu lakukan evaluasi. Kalau kita lihat nih dalam proses evaluasi ternyata penggunaan teknologi itu pasti ada kendala ya, entah itu dari karyawan sendiri atau mungkin dari trainernya, itu pasti akan tidak berjalan dengan baik, pasti akan ada. Nah, gimana sih caranya agar itu bisa kita lebih baik lagi? Nah, itu misalkan saja dalam proses evaluasi, nah kita lakukan evaluasi. Nah, prosesnya misalkan ketika kita tahu nih ternyata teknologi yang kemarin kita sudah lakukan training itu dalam prosesnya itu dia memerlukan 2 orang atau lebih untuk proses implementasinya. Nah, jadi otomatis kita kan pasti menambah personil di dalamnya. Dan sudah pasti juga SDM yang baru pun harus memiliki kompetensi yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, kita adakan yang namanya training berkala. Gitu. Oke, next. Nah, oke, dari yang tadi kita bahas, yang pertama tujuannya, terus pengembangan SDM itu sudah kita bahas juga, terus kenapa sih tujuan pengembangan SDM itu penting, dan tips melakukan adaptasi terhadap teknologi juga sudah kita bahas. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke dalam manfaatnya nih dari perkembangan SDM di era digital itu kayak gimana. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas individu dan perusahaan juga meningkat. Nah, seperti yang kita katakan tadi, nah pekerjaan yang biasanya itu dilakukan dalam 5 hari, terus setelah kita lakukan training ini bisa disingkat menjadi 1 sampai 2 hari. Dan orang tersebut bisa mengambil pekerjaannya. Nah, ini kita bisa lihat dia juga akan meningkatkan yang namanya produktivitas perusahaan selain produktivitas individunya. Jadi dia bisa kerjaan atau nggak, bisa kita bilang dia bisa ngambil nih kerjaan yang lainnya. Terus yang kedua, adaptif terhadap teknologi baru. Nah, jadi ya kalau kita bilang dia lebih cepat lah dalam melakukan yang namanya adaptasi teknologi yang serupa. Gitu. Misalkan dalam JIS tadi itu ada yang namanya GIS, kemudian ada yang namanya quantum JIS, dan ada yang lainnya. Nah, itu kita lebih cepat melakukan adaptasi terhadap teknologi karena dia serupa. Terus yang ketiga, soft skill dan hard skill meningkat. Nah, kalau kita lihat ini apa sih soft skill dan hard skill? Nah, sebenarnya kalau kita tahu training itu dikategorikan menjadi 2 nih, Bapak Ibu. Yang pertama, training yang bersifat soft skill itu lebih berfokus terhadap pengembangan karakteristik dari seseorang. Contohnya seperti apa? Seperti bagaimana cara dia berkomunikasi, kemudian berpenampilan, kemudian yang lagi satunya itu hard skill. Ini dia berfokus terhadap skill atau keahlian dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kita memilih training dengan
ya dengan tepat ya kedua kemampuan ini pasti akan sangat membantu karyawan tentunya dalam pekerjaan dan perusahaan juga. Apalagi kalau kita lihat ya sekarang untuk laporan diikat kita sudah bisa dilihat di Personalia dan training yang sudah diikuti pun dari pegawai tersebut sudah satu di sana. Jadi kita gampang juga monitoring. Yang terakhir itu efektivitas kerja meningkat. Nah, ya ini kalau kita lihat pegawai yang sudah dikembangkan pasti harapannya kita ingin dia itu membantu dalam mencapai target yang sudah ditetapkan sesuai dengan pekerjaannya dan dia bisa mencapai yang terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi diharapkan ketika kita melakukan training, efektivitas kerjanya meningkat ya. Bisa menyelesaikan kerja dengan tepat waktu, kemudian dia bisa tercapai dengan baik juga. Nah, itu otomatis akan membantu perusahaan juga. Oke, next. Oke, sudah habis. Oke, saya kembalikan ke Jordan. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pande atas materi yang telah disampaikan. Nah, rekan-rekan, dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Pande, di sini sudah diberikan ya bagaimana sih tips untuk perusahaan agar dapat mengembangkan SDM di perusahaannya. Menimbang juga itu kan saat ini sedang ada di era digital ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan nih dari teknologi-teknologi digital yang sudah ada untuk pengembangan SDM juga ternyata. Dan kenapa sih pengembangan SDM itu sangat penting di era digitalisasi saat ini? Nah, baik untuk yang berikutnya, sembari kita masih menunggu nih pertanyaan-pertanyaannya masuk. Ya, kita akan masuk kepada sesi pengundian voucher. Nah, untuk sesi yang pertama itu kita akan mengundi 5 voucher dulu. Oke, untuk panitia bisa disiapkan ya wheel of names-nya. Oke, langsung saja untuk voucher yang pertama kita spin. Oke, nah ayo siapa nih kira-kira yang mendapatkan yang pertama nih Bapak Ibu? Oke, yang pertama, selamat kepada Arif Ramadan Eskom yang telah memenangkan voucher yang pertama. Oke, kita langsung saja. Kita spin untuk voucher yang kedua. Ya, kira-kira siapa ya? Oke, selamat kepada Rendra Priwanto yang telah memenangkan voucher yang kedua. Langsung saja kita next lagi untuk voucher yang ketiga. Oke, stop. Ya, selamat kepada Irma Loco Boys yang telah memenangkan voucher kita yang ketiga. Untuk pengundian voucher yang keempat, wah ini pesertanya banyak juga ya, jadi kecil juga untuk kesempatan untuk menang ya. Selamat kepada Rusdin Herianto yang telah memenangkan voucher yang keempat. Oke, untuk voucher yang terakhir sesi pertama, voucher yang kelima. Ya, selamat kepada Fadilah yang telah memenangkan voucher yang kelima. Nah, untuk yang lain, tenang, kita masih ada pengundian voucher yang berikutnya. Kita masih ada 5 voucher lagi nih yang akan kita undikan. Dan juga jangan lupa kita punya 1 buah smartwatch untuk door prize-nya. Ya, baik. Di sini saya lihat juga sudah lumayan banyak ya untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini saya ingin mengingatkan nih kepada seluruh peserta agar jangan lupa mengisi feedback form. Nah, karena feedback form ini itu digunakan sebagai absensi juga ya untuk kita. Nah, untuk linknya itu nanti akan dikirimkan melalui kolom chat box. Ya, baik, untuk yang berikutnya kita akan masuk pada sesi Q&A. Nah, jadi kita yang pertama ini saya akan membacakan dari pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Nah, untuk yang pertama ini ada dari Bapak Marsudiono dari Perumdam Kabupaten Ngawi. Nah, pertanyaannya, apakah penilaian kinerja sudah mengacu kepada Kemendagri nomor 47 tahun 1999?
Nah, untuk pertanyaan ini mungkin saya bisa arahkan ke Ibu Kadek ya. Ibu Kadek bisa dibantu Ibu untuk Ya. menjawab? Ya, jadi pertanyaannya Ibu, apakah penilaian kinerja itu sudah mengacu kepada Kemendagri nomor 47 tahun 1999? Silakan Ibu dijawab. Baik Bapak yang PDAM Ngawi ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah penilaian kinerja sudah mengacu kepada Permendagri? Kalau penilaian kinerja PDAM kita tentunya mengacu kepada aturan yang berlaku saat ini dan ada petunjuk teknis dari penilaian kinerja PDAM dari BPP SEPAM. Nah, karena itu yang dipakai acuan untuk melakukan penilaian oleh BPKP setiap tahunnya. Sehingga ada nilai-nilai seperti tadi, kalau misalnya rasio diklat pegawai, contohnya Pak, punya bobot 0,04, indikatornya adalah jumlah pegawai yang mengikuti diklat atau per orang, dibagi jumlah pegawai per orang kali 100%. Nah, ini dipakai untuk menilai tingkat kompetensi pegawai PDAM. Itu sih Pak yang bisa kami sampaikan. Apa yang menjadi acuan dari BPKP, tentunya itu yang dilaksanakan oleh PDAM seluruh Indonesia. Itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Kadek untuk jawabannya. Nah, semoga jawaban yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadek itu juga dapat menginformasi ya kepada peserta-peserta. Ya. Nah, baik. Untuk yang berikutnya ini saya mau coba dari raise hand. Nah, jadi kalau yang peserta yang mau ingin bertanya bisa langsung raise hand ya. Nah, setelah raise hand nanti sampaikan nih pertanyaannya langsung kepada narasumber atau pembicara kita. Ya, baik. Untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand. Nah, jadi nanti bisa langsung bertanya ya kepada narasumber seperti itu. Nah, ayo nih, untuk yang sudah ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand. Nah, saya informasikan juga untuk raise hand ini ada di menu reaction. Nah, ada di menu reaction ya. Jadi klik dulu menu reaction-nya, lalu pilih yang raise hand atau angkat tangan. Ya, baik. Mungkin kalau memang belum ada, nanti kita coba lanjut baca dari kolom chat box. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Izin bertanya, saya Rendra Priwanto dari PDAM Tirta Barito, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, pertanyaannya, bagaimana SDM dapat mempengaruhi pemikiran manajemen di dalam sebuah perusahaan? Nah, mungkin untuk ini kita minta kesediaannya untuk Ibu Kadek lagi ya untuk memberikan jawabannya atau tanggapannya. Nah, Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana SDM dapat mempengaruhi pemikiran manajemen di dalam sebuah perusahaan? Mungkin untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu Kadek. Ya, baiklah Pak Moderator dan juga ini teman dari PDAM Barito Kalimantan Tengah. Terima kasih. Mungkin saya sampaikan dari pertanyaan Bapak sejauh mana pemikiran pegawai bisa mempengaruhi apa lagi Pak? Manajemen gitu ya, mempengaruhi. Tentunya ini karena pegawai itu merupakan aset penting yang harus diperhatikan oleh manajemen. Sehingga kebijakan yang diputuskan atau dikeluarkan oleh manajemen betul-betul berpihak pada pegawai. Karena pegawai itu aset penting yang menjalankan roda perusahaan. Jika seandainya hal ini tidak diperhatikan oleh manajemen, tentunya akan berakibat fatal. Nah, di samping juga kebijakan-kebijakan lainnya yang tentunya manajemen punya hak mutlak untuk melakukan hal itu. Jadi, pengaruhnya tentu sangat signifikan, Pak. Contohnya, misalnya masalah penghasilannya saat ini kan menjadi penting
dan itu biasanya riskan, itu masalah penghasilan. Kalau seandainya contoh yang telah kami alami gitu ya Pak di Perumda kami, misalnya ada peningkatan kenaikan gaji, masa tunjangan jabatan saja dinaikkan, yang tetap tidak berarti kan yang di bawah bergejolak kan gitu Pak. Ya inilah sebenarnya intinya bahwa pegawai bisa mempengaruhi keputusan manajemen sehingga lebih diperhatikan, dan jika terjadi suatu kebijakan minimal yang sampai tingkat bawah juga merasakan atau menyentuh sampai ke tingkat bawah, bukan yang di tingkat atas saja, sehingga kalau ada peningkat misalnya penghasilan Pak, minimal dari staf, kepala divisi, manajer, dan direksi otomatis, karena perhitungannya sampai saat ini masih Permendagri 2/2007 bahwa penghasilan direksi itu 2,5% dari gaji tertinggi kan gitu. Makanya jika ada kenaikan otomatis direksi sudah merasakan, yang terpenting adalah yang paling bawah. Sehingga jika misalnya ada kenaikan 100% di tingkat manajer, dikasih 50 ya, di staf 25.000 lah begitu Pak. Begitu sih ininya singkatnya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kadek, semoga tanggapan dari Ibu Kadek juga bisa memuaskan ya hasrat keingintahuannya dari yang sudah bertanya tadi. Nah, ayo peserta mungkin kami persilakan ya, kalau ingin bertanya bisa tanya langsung nih sama narasumber kita. Mungkin bisa langsung di raise hand ya. Kita berikan kesempatan nih untuk peserta supaya bisa juga menyampaikan pertanyaannya langsung kepada pembicara. Nah, oke, mungkin nanti langsung di raise hand saja ya. Nah, sembari menunggu, ini kita mau coba nih bacakan pertanyaan dari Bapak Bagas dari PDAM Purworejo. Nah, pertanyaannya, selamat pagi, mohon izin bertanya, apakah memungkinkan ada sebuah metode, sistem, ataupun pemrograman untuk efisiensi dan efektivitas kepegawaian atau SDM, namun tetap mengakomodir kepentingan non-teknis, mengingat perusahaan tetap harus berhubungan dengan pihak-pihak eksternal. Terima kasih. Nah, mungkin untuk ini kita bisa minta kesediaannya untuk Pak Pande ya, untuk memberikan jawabannya. Silakan Pak Pande. Terima kasih. Ini tadi Pak Bagas ya dari PDM Purworejo. Nah Pak Bagas, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, ini untuk non teknisnya itu seperti apa ya mengakomodirnya? Oke, mungkin ntar ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya apakah memungkinkan ada sebuah metode atau sistem atau pemrograman untuk efisiensi dan efektivitas pegawai atau SDM. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini tadi sudah kita bahas juga untuk metode atau program ya, ini lebih ke program. Jadi kita bisa menggunakan tadi namanya smart research untuk absensi dan personalia. Itu kita bisa mengukur yang namanya tingkat kehadiran dari pegawai. Dan juga untuk personalianya itu sudah dilengkapi sekarang itu dengan yang namanya monitoring, yang namanya untuk pelatihan-pelatihan yang ada, termasuk dengan sertifikatnya, seperti itu. Nah untuk mengakomodir kepentingan non teknis, misalkan ini saya kurang tahu juga seperti apa model non teknisnya. Namun kalau misalkan di luar dari SDM itu masih bisa sih harusnya Pak ya. Jadi misalkan kita melakukan training itu menggunakan BS Academy, itu semua sertifikatnya harusnya juga bisa masuk ke dalam sistem itu Pak. Kalau di luar itu mungkin saya lebih tanya dulu nih kayak gimana non teknisnya ya. Jadi kalau di luar dari itu saya masih harus tanya dulu nih Pak Bagas. Sudah cukup? Oke, lanjut. Silakan Jo. Ya baik, terima kasih Pak Pande atas tanggapannya. Nah ini kenapa yang belum ada yang raise hand ya? Nah padahal bisa nanya langsung nih sama pembicara kita. Oke, nah mungkin berikutnya saya coba sambil cek-cek
kolom chat box dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Titi Oktaviani. Nah, Ibu Titi Oktaviani ini dari Perumda Air Minum Tirta Bengkayang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara efektif dalam penilaian kinerja pegawai? Nah, mungkin untuk ini kami bisa minta untuk Ibu Kadek ya, agar dapat memberikan tanggapannya. Halo, Bu Kadek. Ya, baik Pak. Ya. Dari Perumda Tirta Bengkayang ya, bagaimana? Iya, Ibu. Ya. Mungkin saya bacakan ulang Ibu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara efektif dalam penilaian kinerja pegawai? Nah, mungkin dari pengalamannya Bu Kadek nih, mungkin bisa di-sharing Bu, silakan Bu. Ya, baiklah Pak. Dan juga kepada teman-teman di Perumda Tirta Bengkayang, selamat siang. Cara efektif penilaian kinerja itu kan kita sudah punya acuannya, acuan petunjuk teknis dari BP Sepam. Sebaiknya kita ikuti saja, misalnya terkait dengan SDM. SDM kita punya bobot berapa? Misalnya yang diutamakan adalah diklat. Diklat itu adalah dihitung yang kemarin memang ada perbedaan cara penilaiannya. Kemarin dihitung per diklat dan selanjutnya dihitung dalam perkembangan selanjutnya dihitung per orang. Jadi yang terakhir perkembangannya berapa kali ikut diklat dengan orang yang sama tetap dihitung satu, kan gitu Pak. Kalau dulunya dihitung per diklat, walaupun beberapa kali ikut diklat orang yang sama tetap dihitung per kegiatannya atau per diklatnya. Nah, ini menyebabkan pengalaman kami setiap menghitung diklat, penilaian diklat itu kayaknya seperti susah gitu karena perubahan terus gitu. Nah, sekarang kita mohon petunjuk ke BPKP apa sebenarnya gimana yang proses yang terakhir yang mau dijalankan. Kami juga masih ini Bapak Ibu yang PDAM juga masih bertanya-tanya terus karena setiap tahun itu terus saja perubahan terkait diklat, apalagi zaman sekarang saat pandemi COVID kayaknya diklat untuk dari eksternal kurang bisa kami ikuti karena berbagai macam alasan. Ya tentunya cuman diklat bisa dilakukan dengan cara webinar, tapi tetap kami lakukan. Setiap ada pihak eksternal yang mengundang ikut diklat dengan catatan dapat sertifikat, kami ikuti. Kalau yang dulu juga ada, Bu. Kalau yang dihitung diklat itu yang punya sertifikat. Dan perkembangan selanjutnya, yang penting dia ikut walaupun tidak punya sertifikat, juga diiakan. Itu sih perkembangan yang terakhir. Makanya sekarang jika ada pihak eksternal yang mengundang terkait dengan peningkatan kinerja SDM dan yang lainnya, kami ikuti, termasuk BSA juga sering kami ikutkan Pak di Perumda Tirta Sanjiwani karena kami juga takut nilai tiap tahunnya turun Pak dari tahun sebelumnya, itu kan juga mengurangi kinerja gitu. Makanya kami tetap ikuti dan tetap juga minta setiap BSA mengadakan diklat, tolong sertifikatnya begitu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Kadek. Nah, jadi semoga tanggapan dari Bu Kadek juga menginformasi ya untuk kita semua. Nah, ternyata seperti itu loh terkait penilaian kinerja dan lain-lainnya. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya nih, saya dapat pertanyaan yang lumayan menarik juga nih. Nah, ini pertanyaan dari Yulizar. Nah, Yulizar ini dari Perumda Tirta Aneo Laut Sabang. Baik, pertanyaannya, sistem atau metode apa yang bisa kita terapkan dalam meningkatkan SDM yang bisa berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi? Oke, berarti mungkin untuk ini kami persilakan untuk Bapak Pande untuk memberikan tanggapannya ya. Pak Pande, silakan. Oke, terima kasih Jordan. Ini dari
PDAM Laut Sabang menanyakan sistem atau metode apa yang bisa kita terapkan dalam meningkatkan SDM yang bisa berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya, memang kalau kita lihat sih teknologi itu emang semakin cepat ya berkembang. Nah, sebenarnya kalau metode itu banyak sekali metode yang bisa digunakan. Nah, yang pertama, yang seperti saya bilang tadi, pada saat webinar itu pertama bisa menggunakan yang namanya webinar, ya seperti sekarang ini. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya training online. Nah, training online ini yang berkaitan dengan apa sih atau ilmu apa atau teknologi apa yang sebenarnya ingin digunakan di PDM Bapak gitu. Jadi bisa menggunakan itu. Terus yang kedua ada praktek dan simulasinya gitu. Jadi ada dua metode nih. Yang pertama itu bisa online atau offline. Kalau online itu bisa menggunakan dengan cara nanti ketika kita sudah melakukan training online itu ada sisipan atau ada latihan-latihan itu dikerjakan. Itu adalah membantu kita untuk mengingat kembali materi yang diberikan. Itu sifatnya training online. Tapi kalau training offline itu lebih enak lagi. Kenapa? Karena kita langsung bisa bertanya kepada si trainernya, si pembicaranya mengenai hal-hal yang kita alami atau kesulitan dalam melakukan training. Misalkan saja kita dalam training pengamanan infrastruktur, kita ingin tahu nih gimana caranya mengamankan aset kita. Nah, itu kita nggak tahu nih caranya. Ketika kita lakukan training, kita sudah tahu, kemudian kita coba lagi. Nah, ada kendala itu bisa langsung tanyakan gitu. Jadi bisa menggunakan Base Academy sebagai salah satu metode atau misalkan sebagai salah satu sarana untuk diskusi atau konsultasi terkait training apa yang nantinya diberikan gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pak, bisa ditambahkan Pak Pak Pande. Ya, Nah, bisa di ditambahkan sini, ya. ada yang mungkin dari Ibu Kadek ingin Ya. menambahkan, silakan Ibu. Ya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Pande, metodenya yang mungkin produk yang dimiliki oleh BSA cukup bagus menjawab tantangan saat ini dan ke depan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita memiliki pegawai yang kompetensinya tidak cukup terhadap teknologi, kan gitu. Saya juga menghadapi beberapa pegawai karena kita kalau ikut program Smart Present sudah otomatis kita harus menggunakan handphone Android, kan gitu Pak ya? Ya, benar. Ya, kami juga punya pegawai yang sama sekali tidak bisa atau tidak punya handphone, kan gitu. Itu yang pegawai yang mungkin agak lawas Pak, angkatan yang karena susah payah kemarin juga kami perusahaan kami juga pernah mengadakan semacam diklat kilat gitu Pak untuk belajar komputer. Dan mencari biasanya kan orang-orang SMK ya Pak punya komputer banyak, kami nebengnya di sana Pak, terutama pegawai-pegawai kami yang dari awal dia sudah menempati posisi di bagian teknik yang petugas lapangan. Itu kan kendala bagi kami karena dia tidak berkompeten terhadap teknologi, sehingga kami menerapkan Smart Present, ya inilah kendalanya. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengoperasikan, ya begitulah Pak, pokoknya kendalanya di sana. Dan kedua, pegawai kami ada yang semi sekarang yang umurnya tahun 60-an lah sampai ini kan setengah mengenal teknologi dan setengahnya artinya bisa mengoperasikan, sekedar bisa jalan. Dan pegawai yang sekarang yang otomatis sudah milenial ya kan Pak. Itulah kendalanya kami, bukan di metode Pak, sebenarnya di SDM gitu. Permasalahan di DSM-nya. Mungkin PDM yang lain karena kami punya pegawai yang tahunya saya juga kan termasuk angkatan yang semi ini Pak, yang mengenal digital, yang sebelumnya juga dari mesin ketik kan gitu Pak. Itu juga kendalanya Pak. Itu sih tambahan dari saya Pak. Terima kasih ya untuk tambahnya Bu Adek. Ya masukannya
Ya memang sih kendalanya memang ada di SDM juga sebenarnya. Nah, kita sebenarnya harus merubah mindsetnya dulu nih. Kayak gimana sih sebenarnya? Kita kasih tahu dulu enaknya. Enaknya make itu gimana? Kalau sudah tahu enaknya, barulah nanti dia akan semangat untuk antusias dalam mencoba itu. Tapi kalau kita misalkan langsung ngasih nih jeblek gitu alatnya, dia nggak akan ngerti dia cara. Tapi kita tidak tahu dulu enaknya tuh kayak gimana. Misalkan contohnya bisa di rumah nih sambil kerja di rumah tuh bisa. Kita kasih tahu enaknya dulu Bu. Barulah nanti mereka itu semangat untuk apa namanya untuk menggunakan teknologi itu gitu. Ya Pak, makanya kemarin begitu kami mengikuti program Smart Present, kan banyak tuh Pak, kalau keluar kita harus nekan yang tombol ini. Saya pastikan ke tim IT kami, jangan dulu yang itu Pak, yang penting bisa masuk dan keluar aja dulu, nanti itu sambil jalan. Itu akhirnya pemecahannya Pak. Itu sih kondisi kami di Perumda Tirta Sanjivani gitu Pak. Iya, baik. Terima kasih juga nih sharingnya juga nih dari Bu Kadek. Nah, jadi kita juga tahu nih bahwa ternyata di mana-mana ya memang istilahnya gaptek itu masih ada gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari hal-hal sederhana untuk memberikan mengembangkan SDM kita untuk melek teknologi dulu nih. Oh, ternyata sekarang ada teknologi yang seperti ini. Ayo kita coba. Nah, kita belajar sama-sama seperti itu. Nah, jadi mungkin dari situ bisa timbul nih niat dan keinginan dari SDM untuk oh ya saya harus berkembang seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini sudah ada, saya lihat ada yang resen nih, akhirnya ada satu orang. Nah, di sini ada dari M. Rizky Abdillah. Halo Pak Rizky, silakan Pak untuk di unmute dan disampaikan juga pertanyaannya. Mungkin kalau bisa open cam juga ya Pak ya. Oke. Halo Pak Rizky. Oke. Mungkin kalau sembari menunggu nih respon dari Pak Rizky, mungkin saya mau coba baca lagi dari kolom chat box. Nah, di sini ada pertanyaan dari Suhardi. Nah, Bapak Suhardi dari CV Tirta Jaya Manunggal. Pertanyaannya, apakah ada tolak ukur komposisi ideal antara pelatihan yang bersifat manajerial dan operasional? Nah, mungkin untuk ini saya bisa minta tanggapannya dari Pak Pande ya. Silakan Pak Pande. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita bahas tolak ukur ya, jadi setiap training itu yang dilakukan itu pasti ada tolak ukurnya, termasuk juga antara manajerial sama operasional. Nah, kalau manajerial itu dia lebih ke training-training yang berkaitan dengan soft skill-nya atau pengembangan karakteristiknya. Karena mungkin ya sifatnya kalau ada manajerial dia sudah tahu nih dasarnya kayak gimana, sudah oke lah. Jadi kita kembangkan dia yang lebih cara mengelola SDM lah ya, mengelola bawahannya biar dia lebih baik. Itu yang pertama. Kalau tolak ukurnya sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya sebelum kita lakukan training kita biasanya melakukan yang namanya pra-pelatihan dulu. Jadi ada latihannya kita mau apa yang dicapai selama training ini. Nah, kalau kita sudah tahu, kita kasih coba masukin. Nah, ternyata dia dapat skor segini nih. Dapat misalkan ketika mengikuti dia dapat skor 1. Nah, selama training dia akan mengikuti prosesnya seperti apa. Nah, setelah training kita kasih yang namanya post test. Artinya kita ingin tahu kemampuannya, apakah ada kemajuan dari awal. Jadi pas pretest sudah tahu nilainya, kemudian kita lakukan post test, ternyata ada peningkatan. Nah, dari sanalah kita bisa mengukur seberapa sih orang itu dapat menangkap ilmu yang sudah diajarkan selama training, kurang lebih seperti itu. Itu berlaku juga di bagian operasional, Pak. Oke, terima kasih Jordan. Mungkin sudah cukup segitu untuk jawabannya. Siap. Ya. Baik. Terima kasih Pak Pande atas tanggapannya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan bahwa jangan lupa untuk mengisi feedback form. Nah, jadi untuk pemberian sertifikatnya kan seperti tadi di waktu arahan, yang pertama itu melakukan registrasi, lalu yang kedua hadir pada webinar, dan yang ketiga itu mengisi feedback form. Nah, feedback form ini itu kita gunakan juga sebagai media absensinya. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Nah,
Baik. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya nih, ini saya lihat, oke, ini kayaknya untuk Ibu Kadek nih. Nah, mungkin Ibu Kadek bisa siap-siap dulu. Nah, baik, ini pertanyaannya dari Ibu Irma. Ibu Irma ini dari Perumdam Kabupaten Kupang. Nah, pertanyaannya, apakah ada kiat-kiat atau formula yang bisa dipakai dalam rangka meningkatkan penilaian kinerja SDM di PDAM? Selain yang sudah diatur dalam aturan, selain diklat, gitu. Misalkan untuk penilaian beban kerja masing-masing pegawai yang ada di PDAM. Nah, mungkin untuk Ibu Kadek bisa dibantu ya memberikan tanggapannya. Baik Bu Irma yang ada di Perumdam Kupang ya. Salam juga buat teman-teman di sini semua. Baik Bu, untuk kiat-kiat Perumda meningkatkan SDM di samping diklat. Diklat itu kan penting Bu untuk pembelajaran ke depannya, apalagi sekarang semua di era digital, kita ini yang notabene pegawai agak lawas, perlu juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Untuk diklat biasanya kita kan, kalau Ibu misalnya saat ini musimnya pandemi tidak bisa mengikuti diklat luar, bisa kita house training, bisa kita memanggil nyari kita tutor, terus kita adakan di PDAM setempat, sehingga peserta bisa kita mengikutkan pegawai lebih banyak. Dengan catatan tetap sertifikatnya Bu. Itu lebih sering kita mengadakan in-house training, sehingga pegawai yang semakin banyak kita ikutkan, berarti kompetensi kemampuan SDM diharapkan lebih meningkat. Kemudian untuk beban kerja ya, beban kerja biasanya kita kan pakainya saat ini masih penilaiannya DP3. Kalau beban kerja ada juga yang namanya kayak performance indikator itu Bu. Kalau kita jalan di tempat Ibu, tentu Ibu bisa melihat beban kerja pegawai antara yang satu dengan yang lain. Bisa dikasihkan ada indikatornya, itu bisa dinilai mana yang beban kerja pegawai terlalu banyak, lalu kita bisa sama ratakan itu Bu. Atau kita yang kurang, kita bisa tambahkan job yang sesuai dengan jobnya yang di tempatnya, di bagiannya sekarang, dibandingkan dengan yang di tempat lain. Atau misalnya beban kerja di bagian satu terlalu banyak pegawai, Ibu bisa pegawai itu dipindahkan ke yang lain, sehingga beban pekerjaan pegawai itu tidak numplak ke satu bagian atau perorangan. Gitu sih Bu. Karena beban kerja pegawai juga mempengaruhi psikis kan. Kalau misalnya ada temannya yang santai, dia bekerja dari jam masuk sampai jam keluar dengan penghasilan yang sama, itu tugasnya atasan langsung untuk itu menilai dan mengkaji ulang terhadap job yang mereka jalankan. Begitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Ibu Kadek. Nah, semoga tanggapan dari Ibu Kadek juga sudah menjawab ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan seperti itu. Nah, di sini saya lihat lagi ada pertanyaan dari M. Rizky. Nah, M. Rizky ini dari PDAM HSU atau Hulu Sungai Utara nih, Kalimantan ini. Oke, pertanyaannya, tingkat labor turnover tenaga kerja di perusahaan harus dikendalikan sehingga pekerja merasa senang dan betah dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari si SDM. Nah, yang ingin ditanyakan, bagaimana langkah yang sebaiknya ditempuh oleh perusahaan dalam menghadapi labor turnover itu? Nah, mungkin untuk ini kita bisa arahkan ke Pak Pande ya untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Pande. Oke, nah untuk tingkat turnover karyawan ya, mungkin dari sisi saya sebagai trainer, ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya yang pertama itu dikarenakan yang pertama nggak ada namanya karyawan itu merasakan
ada yang berkembang dari dirinya. Jadi dia ingin sebenarnya berkembang, tapi itu kadang tidak disediakan. Itu contohnya. Jadi makanya kita lihat di sini bahwa untuk training ataupun training yang dilakukan itu penting. Yang pertama kita bisa meningkatkan kemampuan karyawan. Itu juga pasti akan bermanfaat bagi mereka. Nah, kadang karyawan itu dia antusias nih untuk meningkatkan kemampuannya. Pak, saya pengen ini loh, saya pengen ini loh. Gitu. Nah, tapi kadang itu kalau misalkan kita nggak dukung, itu bisa saja dia merasa agak gimana ya, jadi agak kurang jadinya effortnya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Jadi kita sebaiknya lakukan training secara berkala sesuai dengan apa yang diinginkan mereka dan diselaraskan dengan kebutuhan perusahaan. Itu dari segi trainingnya. Nah, mungkin kalau dari segi HR-nya mungkin dari Bu Kadek bisa nambahin, Bu. Gitu. Baik. Untuk seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya tidak terjadi beban kerja yang menumpuk pada seseorang, kalau dalam suatu perusahaan sudah bisa menerapkan yang namanya KPI, Pak, tapi mohon maaf di kami belum, masih proses itu. Sebenarnya kita bisa menilai dari sana beban pekerjaan seluruh pegawai, termasuk staf yang paling bawah. Apa sebenarnya pekerjaannya, sehingga kita setiap saat bisa memonitoring dan mengambil langkah jika beban pekerjaan itu terlalu numpuk kepada salah satu pegawai atau bisa kebagian gitu. Misalnya apakah bisa karena beban pekerjaannya terlalu banyak, dengan melihat KPI itu bisa kita tambah tenaga kerjanya. Kalau misalnya di satu bagian atau departemen pekerjaannya terlalu pegawainya banyak, kita bisa alihkan ke bagian yang lain. Sehingga dengan adanya metode KPI ini sebenarnya mudah, tapi di kami terus terang belum bisa maksimal, Pak. Itu jalan dari udah berulang kali diupayakan, tapi itu udah kendalanya, Pak, karena KPI itu kan kita harus setiap pekerjaan kita harus ke program, karena kendalanya di tenaga kerja yang kurang mampu berkompeten di bidang teknologi gitu, Pak. Makanya ini sangat menyulitkan. Kalau seandainya pegawai itu bisa setiap saat dia menyelesaikan pekerjaan harus dia ngecunnya ke program, ini bagus, Pak. Secepat mungkin kendala itu sebenarnya bisa kita atasi. Tapi karena kendalanya seperti ini, makanya KPI kami agak tersendat-sendat lah begitu, belum bisa maksimal sampai saat ini. Oke, ya baik. Nah, nih untuk para peserta, nah kembali lagi nih, Bu Kadek juga sudah sharing nih gimana sih kendala dan juga apa sih yang sedang dihadapi juga oleh beliau dalam perusahaannya. Nah, semoga dari pengalaman dan cerita yang disampaikan oleh Bu Kadek itu juga menjadi insight atau masukan buat rekan-rekan atau para peserta nih, supaya dalam perusahaannya itu ternyata ada yang pernah mengalami seperti ini, solusinya bagaimana? Oke, dari pengalaman orang ternyata kita bisa belajar juga. Oke, nah baik, mungkin untuk sesi Q&A ini sudah bisa kita cukupkan ya. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terima kasih juga nih untuk Bu Kadek dan juga Pak Pande yang sudah membantu kita untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir atau diberikan. Nah, baik, untuk saat ini kita akan masuk nih kepada pengundian voucher yang terakhir. Nah, di sini itu kita ada 5 voucher yang terakhir. Oke, baik, kita akan langsung spin saja untuk voucher yang ke-6. Kita go. Oke. Stop. Selamat kepada Rizky yang telah memenangkan voucher kita yang ke-6. Oke, kita lanjut lagi untuk pengundian voucher yang ke-7. Stop. Oke, selamat kepada Kelvin Kuswara yang telah memenangkan voucher kita yang ke-7 nih. Kita masih ada 3 lagi. Oke, langsung kita spin. Stop. Oke, selamat kepada Jamri yang telah memenangkan voucher kita yang ke-8. Oke, langsung saja kita spin untuk yang ke-9.
Stop. Selamat kepada Septian Riyadi yang telah memenangkan voucher kita yang ke-9. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-10. Stop. Oke, selamat kepada Suhaimi SE yang telah memenangkan voucher kita yang ke-10. Oke, saya ucapkan selamat nih kepada pemenang voucher. Nah, untuk yang berikutnya, itu kita akan mengumumkan siapa sih yang akan memenangkan door prize pada webinar kita di hari ini. Nah, saya ingatkan kembali lagi, door prize-nya itu adalah 1 buah smartwatch. Nah, baik, namun sebelum saya umumkan pemenang door prize-nya, saya ingatkan sekali lagi nih kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengirimkan atau mengisi feedback form-nya. Nah, karena feedback form itu kita gunakan sebagai media absensi. Nah, untuk linknya akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat box seperti itu. Ya, baik, kita akan masuk pada pengumuman pemenang door prize nih. Nah, baik, untuk para peserta yang sudah memberikan pertanyaan ini pasti, wah sudah mulai tegang nih, siapa yang kira-kira menang ya? Saya ya gitu. Oke, nah di sini saya sudah mendapatkan namanya. Oke, di sini untuk pemenangnya. Pertanyaannya nih, saya bacakan pertanyaannya dulu. Nah, pertanyaannya, apakah memungkinkan ada sebuah metode, sistem, atau pemrograman untuk efisiensi dan efektivitas pegawai? Oke, nah, namun tetap mengakomodir kepentingan non-teknis, mengingat perusahaan tetap harus berhubungan dengan pihak-pihak eksternal. Oke, pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang memenangkan door prize. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Bagas dari PDAM Purworejo. Selamat kami ucapkan Pak telah memenangkan door prize pada webinar kita di hari ini. Nah, webinar untuk door prize-nya itu adalah 1 buah smartwatch seperti itu. Nah, nanti akan dihubungi oleh panitia ya Pak setelah webinar terkait pengiriman hadiahnya. Ya, baik, seluruh peserta, panitia, dan pembicara. Di sini kita sudah mulai masuk kepada akhir dari webinar kita di hari ini. Nah, namun sebelum kita masuk kepada sesi terakhir, mungkin di sini saya minta kesediaannya seluruh panitia, peserta, dan juga narasumber atau pembicara agar dapat menghidupkan kameranya. Nah, di sini kita akan foto bersama dulu nih sebagai kenang-kenangan buat kita juga. Nah, silakan Bapak Ibu peserta, panitia dan pembicara, kita bisa hidupkan kameranya, kita bisa lakukan foto bersama ya. Untuk panitia mungkin nanti minta tolong dibantu ya untuk fotonya. Oke, baik, ayo Bapak Ibu peserta, kita hidupkan kamera kita masing-masing. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan foto ya. Mungkin Ibu Kadek kameranya bisa dihidupkan dulu Ibu. Kita foto bersama nih Bu. Macet Pak. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Oke, ayo panitia, peserta dan pembicara, ayo kita foto bersama. Mungkin saya hitung dari 3 ya. Ayo kita siapkan senyum terbaik kita, senyum termanis kita. Oke, ayo kita foto mulai dari 3, 2, 1. Oke, mantap. Mungkin terima kasih para peserta saya ucapkan atas partisipasinya pada webinar kita di hari ini. Nah, untuk peserta yang sudah mungkin memiliki catatan tapi ketinggalan nih terkait materi-materinya. Nah, itu tidak perlu khawatir, materi dari webinar ini itu akan kita upload di YouTube. Nah, jadi webinar untuk hari ini itu sudah kita record dan nantinya akan kita upload di YouTube dari PT Bima Sakti Altera. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal searching saja di YouTube, diketikkan Bima Sakti Altera. Nah, di situ ada juga tuh webinar-webinar yang telah dilaksanakan dari kami.
Nah, baik, saya ingatkan juga Bapak Ibu peserta untuk jangan lupa melengkapi feedback form, karena feedback form tersebut itu kita gunakan juga sebagai absensi ya. Nah, baik, kita sudah masuk kepada akhir dari webinar kita di hari ini. Nah, di sini saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Kadek dan juga Pak Pande ya atas kesediaannya menjadi pembicara pada webinar kita di hari ini. Dan tak lupa juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta apabila ada kesalahan kata maupun tindakan dari saya. Nah, akhir kata saya Jordan Renaldoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sampai jumpa.